Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling mengingatkan di antara kita semua agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya masa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr. Setiap orang, setiap manusia itu berada di dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang mereka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Orang-orang yang senantiasa menasihati di dalam yang namanya kebenaran dan menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Karena pada hakikatnya itu adalah merupakan sebuah sebab untuk kita meraih kebahagiaan dengan kita beriman dan beramal soleh, dengan kita saling menasihatkan di antara kita agar perjalanan kita menjadi perjalanan yang selamat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kita akan membaca tentang kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i. Bagaimana supaya kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang dimana kemarin kita telah membahas bahwasanya ilmu syar'i itu adalah merupakan wasilah yang paling besar untuk kita menghadapi yang namanya ujian. Orang akan menghadapi permasalahan ujian di dunia ini. Kalau dia tidak punya ilmu syar'i, seseorang itu akan mudah jatuh. Padahal hidup kita di dunia ini adalah merupakan darul ibtila wa darul bala. Di dunia ini adalah merupakan tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, apakah manusia mengira bahwasanya mereka ditinggalkan, enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka beriman, setelah mereka mengucapkan amanna wa hum la yuftanun, sedangkan mereka enggak diuji sama Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kita agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang jujur dan siapa yang beriman dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim, bukan hanya sekadar Nabi Ibrahim, para anbiya semua diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diuji, ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim juga diuji sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan kami juga menguji Nabi Ibrahim, kata Allah, dengan sebuah kalimat, dan mereka menyempurnakan. Para anbiya selesai dengan ujian-ujian yang mereka lewati. Makanya dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang akan kita tempuh dan akan kita hadapi, baik itu ujian kenikmatan ataupun ujian kesusahan ataupun dengan ujian-ujian yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk ujian, kata Allah. Maka ujian itu bisa kita hadapi dan kita bisa selamat dari ujian-ujian tersebut kapan? Ketika kita punya ilmu yang nafi, ketika kita punya ilmu syar'i ini.
Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, rijalun shadaqu ma ahadullah alaih dalam surat Al-Ahzab. Orang-orang yang mereka jujur di dalam perjalanan mereka, sehingga mereka shadaqu ma ahadullah. Mereka membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam perjalanan mereka. Faminhum man qada nahbahu. Ada di antara mereka yang sudah selesai di dalam urusan dunianya, sudah wafat, sudah ketemu sama maniyahnya. Wa minhum man yantadir. Ada sebagian mereka yang masih menunggu dan masih dalam perjalanan. Masih di dalam perjalanan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita, kenapa kok kita harus belajar ilmu syar'i, ilmu yang nafi'. Karena apa? Ini adalah merupakan sebab untuk kita selamat dari ujian-ujian tersebut. Karena kalau kita nggak punya ilmu syar'i, dikasih ujian nggak selamat, ya kan? Dikasih ujian kenikmatan, justru malah apa? Menikmati. Dikasih ujian kesulitan, ya tidak sabar. Akhirnya apa? Gagal, terus gagal. Menghadapi ujian-ujian terus menjadi gagal. Manusia yang gagal, ketemu sama ujian nikmat, gagal. Ketemu sama ujian sempit, gagal. Nggak bisa menjadi orang yang mukmin, yang kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Nggak bisa menjadi seorang mukmin yang perkaranya selalu mengherankan, kata Rasulullah SAW. Yang perkaranya itu selalu menjadi sebuah kebaikan bagi orang tersebut. In asabahu sarra syakar fakana khairun lah, wa in asabahu dharra sabar fakana khairun lahu. Kenapa? Nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Maka beliau mencontohkan orang-orang yang mereka punya ilmu. Dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau contohkan bagaimana Imam Ahmad diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji di dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan selamat. Di dalam ujian tersebut Imam Ahmad selamat dan berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Kemudian kata beliau di dalam kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i, beliau menceritakan wa in syi'ta, kata beliau, saksiyatan ukhra, kalau kalian mau, saya akan ceritakan orang lain. Halaman ke-57. Kata beliau wa in syi'ta saksiyatan ukhra, kalau kalian mau, ada orang lain yang bisa menjadi contoh di dalam perjalanan ujian dan mereka selamat, serta mereka bisa melewati ujian tersebut. Tatajalla fiha hadhihi al-haqiqatul kubra, yang akan nampak betul-betul di dalamnya hakikat yang begitu besar. Haqiqatun anna talabal ilmi syar'i nafi'. Hakikat bahwasanya menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat itu adalah merupakan asimun minat takhaduli wat taruju'i an hadzal din. Itu sebab penjagaan dari yang namanya kegagalan. Sebab dari yang namanya taroju, kembali dari agama ini. Justru seseorang kalau dia punya ilmu syar'i, punya ilmu agama, ujian apapun yang akan dihadapi di dalam kehidupan seseorang, ya dia akan hadapi dengan kebaikan. Wasababun min asbabit tsabat amamal bala, dan ilmu syar'i yang nafi', disebutkan di sini ilmu syar'i yang nafi'. Kenapa? Karena ternyata ilmu syar'i itu ada yang enggak nafi', ada yang nafi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja minta, ya kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang nafi', ada ilmu yang la yanfa'. Nah, ilmu yang menjadikan seseorang itu sabat, ilmu yang menjadikan seseorang itu terjaga, yaitu ilmu yang nafi, yang harus kita cari. Maka di sini wasababun min asbabit tsabat amamal bala, dan sebab kokohnya seseorang di hadapan yang namanya ujian, wal fitan fi dzatillah, dan ujian di dalam urusan agama seseorang. Maka beliau mengatakan fata'ammal ma'i fi sirati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Coba kita perhatikan bagaimana sirahnya perjalanan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dzalikal alimur rabbani wal mujahidul qudwah. Yang dimana beliau adalah merupakan alimur rabbani, beliau adalah seorang mujahid, dan beliau adalah seorang contoh di dalam perjalanan ujian.
Kata beliau, alladzi nafaha an hadzal din biqalamihi wa lisanihi wa malihi wa damihi. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menghembuskan tentang agama ini dengan apa? Dengan kolamnya, ya kan? Dengan penanya, dengan lisannya, dengan hartanya, dengan darahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu jihadnya luar biasa, bukan hanya sekedar jihad duduk untuk bermajelis ilmu. Tapi Syekhul Islam juga jihad di jalan Allah ketika memerangi apa? Tatar. Makanya Syekhul Islam itu ketemu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar ketemu jihad dengan thalabatul ilm. Meskipun para ulama yang lain seperti halnya Syekh Muhammad, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, imam-imam yang lain mereka jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kolam. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mendapatkan namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bil qalam wa bis saif. Harus perang melawan Tatar dan harus dipenjara, harus berdarah-darah, mengeluarkan hartanya. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, umur beliau yang hanya sekitar 30 sekian, itu tidak sempat nikah. Coba umur Syekhul Islam itu hanya sekitar 30 sekian tahun. Tapi apa? Habis umurnya untuk thalabatul ilm, habis umurnya di penjara, habis umurnya untuk jihad jalan Allah, habis umurnya untuk ngajar. Dan kita lihat bagaimana kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kalau kita mikir, kapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu nulis? Dan seperti itu. Coba majmu' fatwanya seperti apa? Kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti apa? Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berikan berkah. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Ilmu syar'i nafi' tadi. Ilmu syar'i yang nafi', yang itu adalah merupakan sebab beliau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan wa qaddamal ghali war rakhisa fi sabilid difa' an mabadi'ihi wa mu'taqadatihi al-haqqati allati yata'abbadu biha li rabbih wa maulahu famadza kanatin natijah. Beliau telah meqaddama, yaitu telah mempersembahkan yang mahalnya, yang murahnya di dalam jalan untuk menolong, untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk membela akidah yang hak, yang dengannya seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus natijahnya apa? Hasil dari yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu apa? Buahnya. Ya. Makanya beliau mengatakan Jarot alaihi sunnatullahi ta'ala fi ibtila'i ibadihi wa awliyaihi salihin. Sunnatullah itu akan terus berjalan kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman. Ya akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala fi ibtila'i ibadihi awliyaihi as-salihin. Orang itu kalau mau beriman, enggak usah takut namanya diuji. Karena apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Semakin orang itu dicintai sama Allah, tenang, semakin banyak ujian. Gitu. Makanya kalau diuji sama Allah Subhanahu wa taala, aku kok diuji kayak gini, aku kok diuji seperti ini, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak cinta. Semakin banyak ujian, ya semakin banyak kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling besar ya kepada para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maka kata beliau, rif'atan lidarajatihim, tujuannya untuk apa? Untuk mengangkat derajat mereka. Wa takfiran lidunubihim wa sayyi'atihim, dan untuk menghapus dosa-dosa mereka ketika mereka diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tamhisan liqulubihim minat ta'alluqi bi ayyi ahadin siwal maula tabaraka wa ta'ala, dan apa? Membersihkan di hati-hati mereka supaya enggak bergantung kepada selain Allah. Orang itu semakin banyak diuji sama Allah, orang itu semakin banyak terus diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dia semakin apa? Semakin murni kok. Ya. Makanya emas itu, ya kan? Semakin banyak ditimpa semakin murni. Kita pengen dapat emas sesuatu yang berharga, ya harus banyak ditimpa. Kalau kita nggak pengen mendapatkan sesuatu yang harga tapi nggak ditimpa, ya nggak dapat apa-apa. Akhirnya jadi apa? Istilah zaman sekarang, generasi stroberi. Karena apa? Karena nggak banyak timpaan. Tapi kalau terus ditimpa, diuji, ditimpa, diuji, ditimpa, diuji, ya dia akan menjadi sosok yang kuat, sosok yang
dia kuat di dalam perjalanan dia. Maka beliau mengatakan fa'udhiya hadza syai'al jalil fi dzatillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau? Wa ta'arrada lid-darb. Syekhul Islam itu dicambuk. Dicambuk, dipukul. Wa hu bisa fi sijnil qal'ah bi Damashq. Dan beliau itu dipenjara di Qal'ah, penjara namanya Qal'ah, itu di Damaskus. Damaskus di mana? Di Syria. Ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dipenjara di Damaskus. Famadza kanatin natijah. Terus apa hasil dari yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Hal taroja'an anil haq. Apakah beliau terus ngalah? Yaudah al-haq ditinggalkan sama beliau? Enggak. Beliau terus berpegang terhadap yang namanya kebenaran tersebut. Punya ilmu, dia punya pegangan. Sama seperti halnya Imam Ahmad. Yang lainnya tauriyah, Imam Ahmad apa? Imam Ahmad berdiri tegak. Di penjara, kata beliau, aqtulu nafsi wala udillan nas. Gak apa-apa saya terbunuh. Tapi apa? Saya gak akan menyesatkan manusia. Kenapa? Punya ilmu yang membentengi Imam Ahmad. Sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mau dipenjara, mau dipentungi, mau dipukul, dan lain sebagainya. Gak tarojuk sama sekali dari ilmu yang beliau pelajari. Dia punya pegangan. Ini hak. Ini sesuatu yang benar. Itu menunjukkan bahwasannya ilmu yang beliau pelajari itu bukan hanya sekedar ilmu yakin. Tapi apa? Hakul yakin. Betul-betul nancep di dalam hati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang ilmu yang beliau pelajari yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Beliau mau berjuang untuk agamanya. Siap mati untuk agamanya. Ya. Maka orang kalau dia belajar ilmu syar'i harusnya apa? Dia jadi pejuang. Orang belajar ilmu syar'i kok nggak jadi pejuang. Gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para penuntut ilmu yang mereka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu keluar dari para penuntut ilmu syar'i. Kita ini menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu, tapi tidak mau jadi pejuang. Tidak mau mengorbankan kehidupan kita. Para ulama dahulu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mau berjuang. Sekarang perjuangan kita untuk dinul Islam apa? Ya, harta juga kita tidak punya, ya kan? Jiwa, ya kita kayak gini-gini saja. Habis itu disuruh paling tidak berjuang untuk menuntut ilmu syar'i, belajar. Itu perjuangan yang mungkin bisa kita lakukan. Itu pun kadang kita masih malas-malesan. Terus seperti itu kita mengaku bahwasanya iman kita adalah iman yang seperti imannya Abu Bakar, ya kan? Wah, Abu Bakar perjuangan seperti apa? Badannya Abu Bakar rela dibunuh untuk Rasulullah. Untuk dinul Islam. Hartanya Abu Bakar dihabiskan untuk hijrah bersama Rasulullah. Umar seperti apa? Utsman seperti apa perjuangannya? Ali seperti apa? Para sahabat dahulu adalah orang-orang yang berjuang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah menceritakan tentang orang-orang muhajir. Allah ceritakan tentang orang-orang ansor. Bagaimana perjuangan mereka. Perjuangan mereka siap untuk meninggal dunia. Perjuangan mereka, harta mereka habiskan untuk dinullah. Oh, kita perjuangannya apa? Sudah gitu, kita nggak punya perjuangan. Ngaku adalah orang yang paling apa? Ngaku adalah orang yang sudah paling berat untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan hal taroja'a anil haq. Waradha khalil batil, dan beliau menyerah terhadap yang namanya kebatilan. Syekhul Islam enggak sama sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terus menerus lantang di dalam menyerukan yang namanya kebenaran dan terus menerus lantang di dalam membantah yang namanya kebatilan. Akhirnya apa? Waba'a nafsahu li ajli dunya daniyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjual jiwanya untuk apa? Untuk dunia yang rendahan ini. Saya nggak mau. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Pak, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu sudah beli jiwa-jiwa kita, orang-orang beriman. Kita sudah dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Jannah, dengan surga. Terus kita sudah dibeli jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Harga jiwa kita, harga diri kita itu sudah dihargai sama Allah Subhanahu wa taala surga.
Terus kita mau jual diri kita ini dengan yang jauh lebih rendah dari surga? Untuk menuntut ilmu kita tidak mau. Untuk berjuang dalam perjalanan Allah kita tidak mau. Untuk kita berjuang dengan harta kita, kita juga tidak mau. Loh, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu sudah beli jiwa kita. Padahal aslinya jiwa kita milik siapa? Milik Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih ngargai jiwa kita, badan kita, harta kita, tenaga kita, itu masih Allah Subhanahu wa taala hargai dengan apa? Jannah yang luasnya itu selangit dan bumi. Kita harus jual diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yuk, dengan kita merendahkan diri. Dengan kita itu punya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mengatakan kalla wa rabbil Ka'bah, sekali-kali tidak, demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah. Syekhul Islam enggak menjual dirinya itu dengan dunia yang rendahan ini. Meskipun Syekhul Islam mau dikasih duit ke sama pemerintah ketika itu, Syekhul Islam terus, yus gak popo duitnya mana. Kemudian saya menjadi orang yang tamayyu, yang mengikuti kebatilan, enggak sama sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala rela untuk disiksa, rela untuk dipukul, rela untuk untuk dipenjara. Makanya beliau mengatakan, bal innal ilma syar'i alladhi talabahu wa ta'allamahu, bahkan ilmu syar'i yang beliau menuntutnya, yang beliau mempelajarinya, tsumma amila bihi, kemudian mengamalkan ilmu syar'i tersebut, wa 'allamahu, dan mengajarkannya li ghairihi, kepada selainnya, qad ja'ala mawazinahu wa afqarahu ghairu mawazini wa afkari ahli dunya wa arbabil manasib. Telah menjadikan ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amalnya, beliau mengajarnya, telah menjadikan apa? Mawazin afkar, cara beliau berpikir itu berbeda dengan cara fikirnya ahlu dunia dan orang-orang yang mereka cinta dunia. Sangat berbeda. Orang kalau cinta dunia nggak apa-apa lah, ngalah dulu, gitu kan? Ngalah sedikit dapat duit, yang penting kamu nggak apa? Kamu nggak disiksa. Tapi enggak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menjadikan apa? Mawazin di dalam bagaimana beliau berfikirnya itu begitu luar biasa. Ja'alahu hadzal ilmu la yubali bil habsi fi dzatillah. Ilmunya Syekhul Islam itu tidak menjadikan Syekhul Islam itu susah ketika di penjara. Justru malah nggak perhatian Syekhul Islam dengan yang namanya penjara. Bal kana lisanu halihi wa maqalahu yantaliqu qailan, bahkan lisan halnya, keadaan Syekhul Islam dan lisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Ini sebuah perkataan yang luar biasa. Kata beliau, al-mahbusu man habusa qalbuhu anillah. Orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya itu terpenjara dari Allah. Itu orang yang dipenjara. Badannya Syekhul Islam dipenjara, tapi hatinya apa? Bebas. Dia tinggal sama Allah. Makanya beliau mengatakan, hakikat orang yang dipenjara itu adalah orang yang hatinya terpenjara, sehingga nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Al-mahbusu anillah. Kemudian wal ma'suru man asrahu hawahu. Sedangkan orang yang tertahan, yang tertawan, yaitu orang yang hawa nafsunya menawan dirinya. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Meskipun saya berada di dalam penjara, hati saya lepas, hati saya merdeka. Kalau saya hidup sama Allah Subhanahu wa taala, saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang mereka hatinya tidak kenal sama Allah. Mahbus. Hatinya tertahan sama hawa nafsunya. Betapa banyak orang di luar penjara tapi apa? Tertahan. Sama hawa nafsunya tertawan. Ya kan? Hawa nafsunya selalu mengekang dirinya. Kemana hawa nafsunya ngikut, dia harus ikut. Hatinya justru nggak bisa merdeka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka beliau mengatakan, na'am hadza huwal mahbusul hakiki. Ini hakikat orang yang terpenjara secara hakiki. Ya kan? Orang yang terpenjara secara hakiki itu yang hatinya itu apa? Terpenjara dari Allah. Yang hatinya itu tertawan oleh hawa nafsunya.
walaysa man kana muhtajizan fi ghurfatin mughallaqatin. Orang yang di penjara itu bukan orang yang dia didekep di satu ruangan yang tertutup, baina jidrani arba'ah, di antara segi empat gitu kan. Kemudian wa ma'ahu rabbahu yarahu wa yattali'u alaihi, padahal bersamanya dia itu bersama Allah yang selalu melihat dirinya. Wa baina yadayhi kitabu rabbih, dan di hadapannya ada kitab Allah Subhanahu wa taala, wa kalamihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Yatsluhu, membacanya, wa yataladzadu bi qiraatihi, dan merasa lezat membaca Al-Qur'an tersebut, wa yunaji bihi maulahu, dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang terpenjara? Enggak. Bagaimana orang terpenjara seperti itu? Wong dia di dalam penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia bersama Allah. Wong dia selalu ngaji Al-Qur'an, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka beliau mengatakan, laqad ja'alathu khasyatullahi ta'ala wa muraqabatuhu wa taqwahu. Khasyatullah, muraqabahnya, takwanya telah menjadikan dia seperti itu. Menjadikan Syekhul Islam itu seperti itu. Khasyatullahnya, takwanya, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Syekhul Islam itu luar biasa. Itu subhanallah, coba. Kalau orang enggak punya ilmu nafik, gitu. Yus sudah karu-karuan pengennya bunuh diri, gitu. Sekarang kita enggak usah kita di penjara di mana? Enggak usah kita di penjara di tempat penjara, gitu. Kita kadang dimusuhi teman aja gara-gara kita punya ilmu syar'i saja kita kebingungan sendiri, gitu. Kadang kita subhanallah karena gara-gara kita menuntut ilmu habis itu dipecat dari perusahaan, kita gelabakan enggak karu-karuan. Saya kayaknya sudah dokot alaihil sodar, kan seperti itu. Sudah kayaknya sudah luar biasa. Lu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala penjaranya seperti apa di Qolah. Makanya beliau mengatakan, yaqulu wa huwa fi qa'ri sijni tilkal kalimatil khalidah. Beliau mengatakan di dalam penjara, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, ma yaf'alu a'dai. Apa yang mau diperbuat oleh musuh-musuhku, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Apa yang mau diperbuat oleh musuh-musuhku? Ana jannati wa bustani fi sadri. Kebahagiaanku, surgaku, tamanku itu ada di dadaku. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Kalian mau ngambil? Enggak bisa. Makanya beliau mengatakan, wa muraduhu bil jannah wal mustan ma razaqahullahu iyyahu min ilmin bidinillahi wa basiratin fihi wa khasyatillah. Wa muraqabatin lahu wa taladdada bidzikrihi wa ibadatihi wa unsi bil khalwati bihi subhanahu wa ta'ala. Di dalam kurung beliau mengatakan yang dimaksud dengan jannah, surga, yaitu apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada Syekhul Islam dari ilmu, dari agama, dari basirah kepada Allah, dari rasa takut, dari muraqabah, lezat berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah, dan senang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam mengatakan apa? Aina dhahabtu fahiya ma'i. Kemanapun aku pergi, dia selalu bersamaku. Aina dhahabtu fahiya ma'i. Ilmunya itu menjadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bahagia terus menerus. Inhabasi kata beliau Syekhul Islam, kalau mereka mengengkerangkengku, kalau mereka menahanku, itu adalah merupakan khalwatun. Itu adalah merupakan kesempatan aku berduaan sama Allah, berkhalwah. Gitu. Wa qatli syahadatun. Kalau mereka membunuhku itu adalah merupakan syahadah bagiku. Wa nafi min ardi. Kalau seandainya mereka mengusirku dari tanahku, maka apa? Itu adalah merupakan siyahah. Alhamdulillah aku dikasih safar. Dikasih kesempatan jalan-jalan. Itu kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kebahagiaan seorang pembawa ilmu dengan apa? Dengan ilmu. Kita subhanallah. Kalau pembawa ilmu, kebahagiaan pembawa ilmunya dengan mobil Alphard, ya kan? Dengan pisang goreng. Pembawa ilmu kok kebahagiaannya sama gedang goreng. Ini udah usah jadi pembawa ilmu. Pembawa ilmu itu ya harus bahagia dengan ilmu. Dan ini harus kita tancapkan. Kenapa seorang penuntut ilmu itu harus nyaman dengan menuntut ilmu? Mulai tadi saya berbicara tentang masalah pengkondisian, gitu.
Saya membicarakan tentang masalah pengkondisian ilmu. Supaya apa? Supaya murid itu cinta dengan ilmu. Jadi dia menuntut ilmu itu ya karena memang itu mereka itu cinta dengan ilmu. Bukan cinta karena, nak kamu mondok di sini. Kenapa? Di situ ada tempat basketnya. Di situ ada tempat renangnya. Di situ ada tempat futsalnya. Di situ ada tempat apa? Pijet pribadi. Bukan. Akhirnya seseorang kalau di dalam sebuah lembaga pendidikan, kemudian anak atau seseorang itu dibuat bahagia bukan karena ilmu, ya gak usah jadi membawa ilmu. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sampai beliau mengatakan jannati wa mustani fi sadri, menunjukkan kebahagiaan Syekhul Islam itu bersama apa? Bersama ilmu, dan itu yang akan menguatkan kita. Di dalam perjalanan ilmu kita sampai kita meninggal, yang menjadikan kita bahagia itu apa? Ilmu. Bukan apa-apa. Bukan yang menjadikan bahagia kita terus komunitas salafi sejati sejagat raya alam Indonesia. Enggak. Kita kumpul di sini yang membuat kita bahagia, membuat kita tenang, membuat kita sampai kita melakukan seperti ini. Ini bukan apa-apa. Tapi apa? Ya ilmu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita itu cinta ilmu. Kita itu cinta ilmu. Antum sama ana sama-sama mustarikan. Kita ini sama-sama wasilah untuk beribadah saja. Antum wasilah ana untuk beribadah, untuk saya mengajarkan ilmu. Antum menjadikan ana wasilah untuk antum mendapatkan ilmu. Mustarikan saja, kerjasama yang baik di dalam apa? Di dalam perjalanan ilmu. Tapi tujuannya apa? Ya tujuannya ilmu. Tidak lebih. Makanya seseorang itu harus punya kebahagiaan dengan yang namanya ilmu. Dalam perjalanan ilmu, ini yang harus ditekankan. Kebahagiaan seseorang itu, ya kebahagiaan ilmu. Mau dimanapun, orang kalau punya kebahagiaan di dalam urusan ilmu, ya kan? Oh, di mana-mana dia akan ngomongnya ilmu. Ketemu di sini ngomong ilmu, ketemu di sini ngomong ilmu, ketemu di sini ngomong ilmu, ketemu di sini dia ngasih nasihat. Dan itu yang terjadi pada para sahabat. Para sahabat ketemu satu dengan yang lainnya, ya nu'minu sa'atan, ngomong ilmu, ngomong iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan yamsuna fil aswaq, jalan-jalan ke pasar, ngopo belonjo, enggak, ngobrol masalah ilmu. Ya. Jadi mau di jalan, mau di pasar, mau di mana, ini karena seseorang itu cinta terhadap yang namanya ilmu. Ya yang dibicarakan tentang masalah ilmu. Kenapa? Oh karena itu adalah merupakan jannati, itu adalah merupakan surganya. Makanya yang dibicarakan adalah ilmu. Makanya beliau mengatakan wastami ila Imam Ibnul Qayyim wa huwa yubayyinu laka atharul ilmi syar'i an-nafi alladhi yusilu sahibahu ila khasyatillah. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan kepada kita athar ilmu nafi, bekas dari ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan seseorang itu untuk bisa khasyatullah di dalam apa? Di dalam menghadapi yang namanya ujian. Fisabilillah wal adha fisabilillah, dan celaan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu wasifan hala syekhihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bagaimana keadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hilali fatrati habsihi. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu di kerangkeng. Ketika Syekhul Islam itu di penjara. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa kana yaqul fi mahbasitihi fil qal'ah. Beliau Syekhul Islam mengatakan ketika beliau di penjara, lau badzaltu mil'a hadhil qal'ah dhahaban ma adala indi syukra hadhihi ni'mah. Kalau seandainya aku mengeluarkan emas gitu sesuai dengan sebesar qal'ah ini, ya kan? Maksudnya sebesar penjara ini. Kata beliau itu enggak sebanding kepadaku dibandingkan nikmat ini. Nikmat apa? Di penjara. Nikmat di penjara. Loh, ini di penjara disiksa, tapi Syekhul Islam bisa mengatakan apa? Nikmat. Loh, ini kalau bukan ilmu nafi, gak bisa orang mengatakan seperti itu. Yang ada apa? Nangis-nangis. Yang ada gak karu-karuan. Tapi apa? Tapi ya subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sampai mengatakan apa? Ma'adala indi syukra hadhihi ni'mah. Ini enggak sebanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ai nikmatul habs, yaitu nikmat di penjara. Au qala ma jazaituhum ai a'dai ala tasabbubu li fi minal khair. Kata beliau,
Apa balasan bagi mereka, yaitu musuh-musuhku, terhadap mereka adalah merupakan sebab untuk aku mendapatkan kebaikan ini. Coba Syekhul Islam ketika di penjara, betapa banyak beliau menulis kitab dalam penjara. Ya, beliau menulis kitab itu di dalam penjara, sampai disebutkan beberapa kitab itu selesai di dalam penjara. Ada beberapa catatan di saya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kalau nggak salah di penjara itu 4 atau 5 kali. Dan setiap di penjara Syekhul Islam menyelesaikan tulisannya. Itu kan luar biasa. Gitu. Dalam keadaan sulit, justru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkarya. Kita dalam keadaan lapang, opo karyane kita, Pak? Belajar enggak, ya kan? Mukadimah belum kan, Mas? Padahal lapang gitu loh. Alhamdulillah, sehat, gagah gitu loh. Dikasih kecerdasan. Ya alhamdulillah. Subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam keadaan sempit, beliau punya karya. Karyanya luar biasa. Nah, wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbus, dan beliau banyak mengatakan di dalam sujudnya ketika beliau di penjara, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Masih bisa bersyukur. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepada Engkau, bisa bersyukur kepada Engkau, dan bisa baik di dalam ibadah kepada Engkau. Ini kan ini orang, ini kalau mau dibilang wali Allah. Gitu. Ini orang yang punya ilmu nafi'. Makanya syarat untuk bisa menjadi wali Allah itu bukan untuk terbang. Syarat untuk bisa menjadi wali Allah itu, ya orang itu punya ilmu nafi' baru bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman, orang yang bertakwa. Itu walinya Allah. Dan gak mungkin orang beriman dan bertakwa itu terus gak punya ilmu nafi'. Gak mungkin, mustahil. Makanya ini yang harus betul-betul kita tancapkan di dalam diri kita. Masya Allah. Ai annahu kana katsirut tirdat li hadzal doa. Beliau banyak sekali mengulang-ulang doa-doa yang seperti ini. Kemudian beliau mengatakan wa alimallah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu ahadan atyabu aisyan minhu. Aku enggak pernah melihat seseorang yang jauh lebih baik kehidupannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ai min Ibnu Taimiyah qad ma'ama kana fihi min ad-dhiqil is. Meskipun beliau itu apa? Dhiqil is. Apa dhiqil is? Sempit. Beliau bukan orang kaya kok. Beliau adalah orang yang kekurangan, tapi apa? Beliau adalah orang yang paling baik. Ya kan? Kehidupan beliau itu selalu apa? Selalu riang, gembira. Terus di penjara, ya disiksa. Tapi apa? Tapi kehidupannya selalu tenang. Kehidupannya selalu apa? Selalu gembira. Kehidupannya selalu lapang. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? Wa khilafur rafahiyah wan naim. Beliau menyelisihi orang-orang yang berlebihan dan orang-orang punya nikmat. Ai al-faqr wa qillati dzatil yad. Menunjukkan bahwasanya Syekhul Islam itu apa? Fakir dan sedikit uang yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi apa? Tapi enggak ngeluh banyak-banyak. Sedikit tapi apa? Tapi beliau enggak banyak ngeluh. Gitu loh. Ini keadaan Syekhul Islam. Justru oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dikabarkan keadaannya itu seperti ini. Wa ma amakana fihi minal habsi wat tahdidi wal irjaf. Bersamaan dengan itu, beliau dipenjara, beliau disiksa, ya kan? Beliau diancam, beliau ditakut-takuti. Ini keadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oh, enggak ada kemudian terus ada ring 1, ring 2, ring 3. Ini enggak ada. Gitu. Enggak punya ring. Gitu. Sehingga harus apa? Harus ada yang maju, ring 1 dulu yang ngadepin. Enggak. Beliau apa? Ya beliau diancam. Ya beliau dipenjara. Ya beliau disiksa. Beliau ditakut-takuti. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Keadaannya seperti itu. Tapi apa? Ya hebat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau dalam keadaan tenang. Wa huwa ma'a dzalika min atyabin nasi isan. Bersama dengan itu beliau adalah orang yang paling baik kehidupannya. Beliau adalah orang yang paling baik apa? Kehidupannya. Wa asrahuhum sadron. Beliau adalah orang yang paling lapang dadanya. Paling lapang dadanya.
wa aqwahum qalban, dan yang paling kuat hatinya sehingga gak gampang ngeluh kepada orang lain. Wa asarrohum nafsan, dan yang paling bahagia, jiwanya paling bahagia siapa? Syekhul Islam. Tafuhu nadratan naim ala wajhi, sehingga kelihatan nampak berseri-seri di wajah beliau. Sampai disebutkan wa kunna idastaddanna binal khauf. Kami itu kalau kami dalam keadaan susah, dalam keadaan takut. Ini murid-murid Syekhul Islam. Kami itu kalau dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung, wasaat minnad dzunun, dan prasangka kita ini lagi buruk, ya kan? Wa dhaqat binal ardu atainahu, dan sudah sempit bumi ini, ya kan? Maka apa? Atainahu, kami datangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di mana? Di penjara, didatangi dalam penjaranya. Jadi murid-muridnya datang ke penjaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa yang terjadi? Fama narohu, fama huwa illa an narohu wa nasma'u kalamahu. Tidaklah kita kecuali kita melihat Syekhul Islam. Tidaklah kita kecuali kita mendengarkan perkataan Syekhul Islam. Akhirnya apa? Fayadhabu anna dzalika kullahu. Hilang itu semua. Yang terjadi pada murid-muridnya rasa gundah gulana ini dan lain sebagainya, setelah melihat Syekhul Islam, ketika mendengar nasihat-nasihat beliau, udah hilang itu semuanya. Loh, ini padahal siapa yang sempit? Loh, yang jauh lebih sempit siapa aslinya? Ya Syekhul Islam lebih sempit aslinya kalau dilihat secara dohir. Oh, dia dalam penjara kok. Ya kan? Oh, dia mungkin untuk disiksa terus-menerus. Tapi apa? Ketika murid-muridnya sempit, ya kan? Datang kepada Syekhul Islam. Justru malah siapa yang lapangkan? Syekhul Islam yang bisa melapangkan. Kenapa? Akhirnya murid-muridnya ngelihat, ya Allah, guruku kayak gini ya, kok bisa lapang gitu kan? Kita ini masih alhamdulillah gitu kan? Ya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang murid-murid delok gurune kok enak ya lapang gitu. Numpai alpat gitu. Gitu. Gurune iki kok enak ke duweke gitu kan. Mangani restoran, subhanallah, tasih dicekelno gitu kan. Itu enak sekali gitu. Gitu terus gimana? Menjadikan muridnya lapang kalau seperti itu. Yang ada muridnya apa? Wah, aku ikut tuh entuk lebih teko ustaz iki kan. Ya ndak lapang-lapang iki muridnya kan seperti itu. Kan seperti itu. Kalau dulu muridnya Syekhul Islam itu lapang, tapi sempit. Ketemu Syekhul Islam yang sempit tapi lapang, akhirnya muridnya jadi lapang. Lagi apa? Muridnya sempit, delok gurune kok lapang banget, itu tambah sempit gitu loh. Akhirnya tambah sempit gitu loh. Enak gurune kok numpake dijemput, iki enak gitu kan? Ya subhanallah. Ini keadaannya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka akhirnya beliau mengatakan wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yakinan wa tuma'ninatan. Hingga akhirnya mereka balik dalam keadaan insyirah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yakin, dalam keadaan tenang. Ini yang terjadi ketika ketemu dengan Syekhul Islam murid-muridnya. Coba. Kan luar biasa. Luar biasa. Terus Ustaz gak boleh kaya kalau kayak gitu, Ustaz. Ben didelok muridé, ya ndak gitu juga. Gitu. Terus Ustaz kok numpak ontel terus gitu kan. Maka beliau mengatakan fasubhana man asyhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi. Maka maha suci Allah yang seseorang itu sudah menyaksikan surganya sebelum bertemu dengan Allah. Sebelum ketemu sama Allah, sudah ketemu sama surga dunia. Sudah nyaman tinggal dengan Allah, sudah nyaman berkhalwat dengan Allah. Itu hasil dari apa? Hasil dari ilmu nafi. Kita itu ilmu yang kita pelajari itu harusnya mendatangkan kita, membawa kita untuk kita itu bertemu dengan surga dunia. Kalau ilmu itu tidak mengantarkan kita untuk kita bertemu dengan surga dunia, ini susah. Harusnya ilmu itu mengantarkan kita bertemu dengan Allah, kenal sama Allah, ketemu sama surga yang ada di dalam diri kita semua. Jannatu insyirahi sadr wa tuma'ninati nafs wa halawatu dzikri wal munajah, yaitu surga lapang dada, tenang jiwa, nikmatnya berzikir dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fatalahum abwabaha fi daril amal, sehingga apa? Dibuka pintu-pintu amal bagi orang tersebut. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ya ayyuhal habib wa ya ayyatuhal ghaliyah. Maka wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, kata beliau, ta'ammal, coba kita fikirkan.
kaifa ja'alal ilmu syar'i an-nafi'u al-bala'a fi dzatillahi nikmatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmu syar'i yang nafi' itu menjadikan bala, menjadikan ujian itu malah nikmat. Ya kan? Diuji justru malah itu adalah merupakan sebuah kenikmatan. Diuji malah menjadi sebuah nikmat. Kan nggak bisa. Orang diuji subhanallah. Ya kan, sekarang diuji kenikmatan saja ambruk, apalagi diuji dengan kesusahan. Gitu. Kalau kita nggak pernah belajar menuntut ilmu syar'i, malas-malasan menuntut ilmu syar'i, tidak kenal dengan hakikat perbuatan Allah, tidak kenal dengan sifat Allah, tidak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak kuat untuk menghadapi ujian-ujian dunia ini. Sedangkan kita akan terus-menerus diuji. Wa kaifa sayyaral ilmu syar'i al-habsa wal i'tiqala fi sabili hadzal din minhatan wa minnatan. Bagaimana ilmu syar'i itu menjadikan penjara, kemudian kekang di jalan agama ini justru malah menjadi sebuah nikmat. Dan itu terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa kaifa asbaha ad-darbu wal adha min ajlillahi khairu hadiyatin. Bagaimana pukulan itu justru malah menjadi sebaik-baik hadiah. Justru malah sebaik-baik hadiah. Wa kaifa tahawwalatis sukhriyah wal istihza'ul murjifin ila a'dhami atiyah. Bagaimana celaan, ya kan? Kemudian ejekan justru malah berubah menjadi apa? Sebaik-baik pemberian. Seagung-agungnya pemberian. Fayalillahi ma'adhama hadzal ilm. Maka ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang agung. Tidak ada yang lebih agung daripada ilmu syar'i ini. Wa ma anfa'ahu, dan enggak ada yang paling bermanfaat dari yang namanya ilmu syar'i ini. Wa ma asyadda atharahu 'alan nafsi al-mu'minati shadiqah, dan tidak ada yang lebih kuat asarnya kepada jiwa mukminah yang jujur kecuali apa? Ya kecuali ilmu yang nafi ini, ilmu yang bermanfaat ini. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perjalanan kita di dalam perjalanan dunia ini kita harus isi dengan ilmu yang nafi. Waktu kita habiskan untuk kerja, ya jangan semua dihabiskan untuk kerja. Kita habiskan juga untuk menuntut ilmu. Kesempatan kita dikasih kemudahan sama Allah, ketemu sama guru, ketemu kesempatan untuk kita bisa thalabatul ilm. Ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Yang harus betul-betul kita jaga, yang harus betul-betul kita coba ambil kesempatan-kesempatan tersebut. Kenapa? Karena kesempatan ini kesempatan yang langka. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan seseorang, dibuka wilayah untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu syar'i. Kalau kita nggak ambil manfaat ini, ya kita nggak akan dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan terus-menerus dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dikasih sama Allah, ya harus kita ambil. Kesempatan yang dikasih sama Allah untuk kita beribadah, ya kita ambil. Sekarang kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i itu dibuka, diberikan kepada kita. Nah, inilah di waktu-waktu yang tersisa, di waktu-waktu yang ada ini yang kita harus kita gunakan untuk kita menuntut ilmu syar'i. Semoga nasihat dari beliau manfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.